By the way, apa kabar para warga yang terkena PPKN? Semoga kalian masih betah berada di rumah ya. Betah nggak ya? Dibetah-betahin aja. Karena pada kesempatan kali ini akan menemani kalian dengan melanjutkan sequel film horor Turki kesukaan Anda yang berjudul Sicin 5 2018. Gak kerasa juga ya, sudah sequel kelima di kisah Kang Dukuners ini. Dan seperti biasa, kali ini Neneng Ceida kembali menjadi tokoh utamanya. Tapi kita lihat saja, apakah ketegangannya akan lebih dari seri sebelumnya atau malah bikin cerenge. Film ini menceritakan tentang gangguan jin yang menimpa sebuah keluarga. Seorang bocah perempuan yang bernama Hale dan seisi rumah selalu mendapatkan keanehan dan mimpi buruk. Suasana rumah pun semakin horor, apalagi ketika sang nenek yang mengalami depresi tinggal di rumah tersebut. Hale dan bibinya yang bernama Azra sudah kewalahan dengan semua gangguan makhluk jahat tersebut. Akankah terungkap rahasia di balik gangguan jin kepada Hale dan keluarganya? Daripada penasaran dan malah bertanya ke Kang Dukun, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali oleh sebuah scene yang memperlihatkan kawasan perkampungan bernama Karayen di desa Nevşehir. Karena banyaknya penderita kanker di sana, orang-orang juga menyebutnya sebagai kampung kanker. Kalau banyak yang menderita kekeongan, pasti desa kekeongan. Kalau banyak yang kena virus, saking mewabahnya penderita kanker, Pemda setempat menyarankan agar warganya pindah saja dari sana. Apakah ngaruh? Kita lihat saja. Dan film Sicin 5 pun baru dimulai. Kemudian scene dilanjutkan dengan seorang bocah perempuan yang bernama Hale. Terlihat Hale yang berpenampilan nyentrik sedang mengejar ayahnya yang masuk ke rumah sang kakek. Ketika berada di dalam rumah tersebut, Hale mendengar bisikan. Ayahmu pergi karena ulah mule. Ambil beling itu dan iris-iris wajahmu. Terlihat Hale pun seperti terhipnotis dengan bisikan aneh itu. Akan tetapi, meskipun cuma mimpi, ibunya pun kaget melihat mulut Hale berdarah karena mimpinya. Di keesokan harinya, di sebuah ruko, seorang yang bernama Azra sedang berkunjung ke tempat calon kakak iparnya. Terlihat mereka pun senang dengan pertemuan di pagi hari tersebut. Lalu sang pacar yang bernama Salim menghubungi Azra. Salim pun mengingatkan Azra karena besok mereka akan ngedate di Ojon's Cafe. Perkataan si A pun disambut baik Azra, apalagi ia sudah tidak sabar ingin pesan bajigur di kafe bergengsi tersebut. Di sisi lain, Hale terlihat sedang berada di rumahnya, dan untuk kesekian kalinya ia sedang mengobrol sendiri dengan bonekanya. Hale pun curhat tentang mimpinya semalam. Lalu Hale menanyakan kepada bonekanya tentang keberadaan ayahnya sekarang. Boneka yang didabing Hale pun berkata, "Potong dulu jariku, nanti aku kasih tahu." Mendengar syarat dari boneka miliknya, Hale pun segera melakukannya. Betapa kagetnya Hale saat melihat darah keluar dari bonekanya. Akan tetapi itu hanya halusinasi saja. Setelah permintaannya dituruti, boneka itu pun mengatakan bahwa ayahnya Hale akan datang dalam waktu dekat. Namun karena tidak menyebutkan keberadaan bapaknya, Hale pun marah. Hale pun amuk-amukan karena diprank boneka. Singkat waktu, malam pun tiba. Azra yang baru pulang menemui sang ibu di kamarnya. Azra pun mengecek kondisi ibu yang selalu sakit-sakitan. Ibunya yang depresi setelah menjadi janda terlihat khawatir dengan nasib cucunya. Siapa? Itu tuh si Hale. Ia pun tidak menyangka Hale bermimpi tentang ayahnya yang sudah lama menghilang. Apalagi setelah mimpi buruknya, Hale mengeluarkan darah hitam. Melihat ibunya malah menangis, Azra pun pergi untuk menemui Hale. Singkat waktu, tengah malam pun tiba. Si nenek tiba-tiba keluar dari kamarnya. Kemudian ia menuju sebuah ruangan penyimpanan. Saat berada di ruangan tersebut, si nenek menuju peti yang berisi barang-barang bekas suaminya yang seorang. Oh, jelas, Kang Dukun. Lalu ia mengambil jas dan pisau. Kemudian tiba-tiba si nenek seolah melihat sosok suaminya. Si nenek pun menyalahkan almarhum suaminya itu dan berkata,
Semua ini gara-gara Akang. Akang juga yang membuat Nyai depresi dan hampir gila seedan-edannya. Lalu Kang Dukun mengatakan, dia adalah milik kita dan akan menjadi seperti kita. Entah apa maksudnya. Dirasa keluhan geloknya tidak ditanggepin, si nenek pun emosi. Di keesokan harinya, si nenek terlihat berkelakuan aneh lagi seperti dipengaruhi setan. Kali ini dengan tatapan kosong si nenek menuju ke arah dapur. Sambil berjalan, si nenek terus mengatakan bahwa ia akan membakar. Tapi entah membakar apa, bakar sate gitu. Kita lihat saja kelakuannya. Setibanya di dapur, si nenek memanaskan minyak di dalam panci. Di sisi lain, sama halnya dengan si nenek, Hale juga mengobrol lagi dengan bonekanya di dalam gudang. Kali ini, boneka itu mengatakan bahwa si nenek tidak suka kepada Hale. Lalu boneka itu pun akan memberitahukan alasannya, asalkan Hale membakar wajah boneka miliknya. Kemudian si boneka berkata, "Nenekmu sebenarnya ingin memperbaiki keadaan, makanya ia membencimu hingga ingin membunuhmu juga." Hale yang penasaran dengan jawabannya langsung melakukan permintaan bonekanya itu. Di tengah hal yang tidak percaya, si nenek sudah datang dengan sepanci minyak panas. Lalu tiba-tiba untung saja jin di dalam boneka melindungi Hale dengan jurus Kagebunsin-nya. Jadi yang tersiram hanya kopiannya saja. Terlihat si nenek pun syok dengan kelakuannya sendiri. Setelah mengalami kejadian idiot tersebut, Hale membantu sang nenek kembali ke kamarnya. Singkat waktu, malam pun tiba lagi. Kini kita akan melihat Azra yang sedang bobogohan di Ozon Cafe. Terlihat mereka pun senang dengan suasana kafe yang terkenal dan bergengsi seantero Turki itu. Kemudian, kebahagiaan Azra pun semakin terlihat ketika si AA bewok melamarnya. Setelah menghabiskan 1 jam di Ozon Cafe, mereka pun mojok di dalam mobil sambil curhat-curhatan. Lalu, Azra menceritakan masa-masa kelam keluarganya dulu, ketika keluarganya cekcok soal penjualan tanah. Kakaknya Azra yang merupakan ayahnya Hale membunuh si kakek yang seorang dukun. Apa benar? Setelah membunuh ayahnya sendiri, kakak Azra pun kabur dan tidak terdengar lagi kabarnya sampai sekarang. Hingga kemudian Azra dan si nenek meninggalkan rumahnya yang berada di kampung dan tinggal di rumah Hale sampai sekarang. Pada saat kakaknya kabur, Hale masih dalam kandungan sehingga kakaknya tidak mengetahui bahwa Hale adalah anaknya. Terlihat Azra pun sedih dengan nasib ponakannya itu, apalagi ia rada-rada terganggu kejiwaannya alias sedikit gelo sejak kecil. Setelah sesi curhat dong beb selesai, Azra pun diantar Salim dengan mobil rentalnya. Dan tanpa terasa, malam semakin larut. Azra yang sedang tertidur terbangun oleh suara berisik di kamarnya. Entah apa yang dilakukan Hale. Terlihat Azra pun kaget dengan sosok yang menyerupai keponakannya itu. Tak lama kemudian ia mendengar suara Hale dan berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan Salim dan kamu adalah milikku." Azra pun terus mencari sumber suara yang seperti berasal dari kamar ibunya. Saat berada di kamar tersebut, Azra pun kaget dengan semua keanehan di dalamnya. Dan ternyata itu hanyalah pengaruh jin yang membuatnya berhalusinasi. Di keesokan harinya, Hale mendatangi gudang, tapi kali ini ia tidak akan bermain dengan bonekanya, melainkan untuk melihat kembali foto sang bapak yang tidak pernah ia lihat. Tak lama kemudian ibunya menghampiri Hale. Hale pun penasaran dengan nasib yang menimpa ayah dan kakeknya yang sudah tiada. Akan tetapi sang ibu menutupi semua yang sebenarnya telah terjadi. Karena tidak kuat melihat kesedihan anaknya, ibunya pun kembali ke dalam rumah. Ketika malam kembali datang, Hale teringat lagi dengan sosok ayah dan kakeknya. Dengan sebuah foto dari gudang, Hale melihat gambaran 2 pria yang belum pernah ia lihat sama sekali.
Kali ini sosok jin menyuruh Hale untuk keluar kamar. Hale pun heran karena keluarganya yang di dalam foto sedang nyantui tepat di hadapannya. Lalu ibunya menyuruh Hale untuk melihat Azra yang kini berada di belakangnya. Tanpa diduga, jin menteleportasi Hale ke rumah si kakek. Ia pun kaget saat melihat 4 jin yang tinggi besar sedang menjaga rumah kakeknya. Kemudian satu dari jin tersebut menyuruh Hale untuk masuk ke rumah. Dengan perasaan yang takut, Hale masuk ke dalam rumah bergaya goa tersebut. Tak cuman suasana yang menyeramkan, Hale pun kaget dengan sosok jin yang menyerupai keluarganya. Lalu mereka mengatakan kepada Hale agar tidak takut. Lalu ia pun memberanikan diri untuk lebih jauh masuk ke dalam sebuah lorong yang sempit. Saat berada di dalam lorong tersebut, Hale terus mendengar bisikan-bisikan jin yang memintanya untuk melakukan sebuah tugas. Terlihat Hale pun heran dengan perintah tersebut. Ketika masuk ke sebuah ruangan, Hale melihat Azra sudah duduk seperti akan dijadikan tumbal. Ternyata jin menyuruh Hale untuk menjadikan Azra sebagai tumbal. Sementara Azra yang baru terbangun terlihat panik karena bermimpi buruk. Hale pun berusaha menenangkan bibinya yang terlihat syok parah karena mimpinya. Beberapa jam berlalu, Hale yang dipengaruhi jin sedang sibuk menggambar simbol aneh. Kemudian ia memberikan gambar tersebut kepada ibunya dan berkata, "Bu, apakah masih ingat dengan simbol ini? Kalau tidak ingat, Aing akan menghilang seperti ayah." Terlihat ibunya pun syok dengan kenyataan yang selama ini ia tutupi. Setelah memberikan gambar tersebut, Hale pun pergi. Kemudian scene beralih ke ruko kemarin. Azra yang mencari si AA Salim berusaha untuk menghubunginya, akan tetapi ia sulit dihubungi. Kali ini, jin sudah benar-benar mengincar Azra untuk dijadikan tumbal. Azra pun semakin tidak tenang dengan gangguan aneh itu. Saat malam kembali datang, Azra berdoa untuk keselamatannya agar terbebas dari gangguan jin yang selama ini ia alami. Kemudian scene beralih ke kamar Hale, di mana pada saat itu ia sedang sibuk memodif bonekanya. Lalu tiba-tiba jin di boneka berkata bahwa ayah Hale akan segera datang. Tak lama kemudian, seorang mengetuk pintu rumah. Sontak Hale pun menyangka itu adalah ayahnya. Dan ternyata itu memang ayah Hale yang bernama Sahir. Akan tetapi, gelagat Sahir terlihat aneh. Setelah beberapa saat, Azra yang baru pulang merasa heran dengan 2 kursi yang berada di tengah ruangan. Kemudian, ibunya menyuruh Azra untuk masuk ke dalam kamar. Lalu tiba-tiba tanpa diduga, jin mempengaruhi mereka bertiga hingga membius Azra. Saat Azra sudah tak berdaya, ia pun berkata, "Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini?" Lalu ibunya Hale menjawab, "Semua ini akibat dari kelakuan bapakmu yang seorang Kang Dukun dan selalu melakukan sihir hitam." Jin yang merasuki ibunya Hale pun menceritakan bahwa Sahir adalah seorang pengidap kanker, hingga Kang Dukun melakukan ritual penyembuhan dengan bantuan jin. Tapi konsekuensi dari pengobatan tersebut harus memberikan 1 orang tumbal. Hingga satu ketika Sahir akhirnya sembuh, sementara jin yang membantu Kang Dukun meminta Azra dijadikan sebagai tumbalnya. Dan bodohnya, dengan berat hati Kang Dukun pun melakukan ritual pengorbanan ketika Azra sedang tidur, di mana pada saat itu si nenek akan menjadi algojo untuk mengorbankan anaknya sendiri. Tanpa diduga, si nenek lebih memilih suaminya yang mati daripada Azra. Ya iyalah,
Setelah si nenek menggagalkan ritual tersebut, ia pun menjadi depresi karena telah membunuh suaminya sendiri. Aduh, jadi gelo ternyata. Sementara Sahir yang mengikuti ritual tiba-tiba sudah menghilang. Dan tiba saatnya Jin menagih kembali perjanjian untuk menjadikan Azra sebagai tumbal. Terlihat Azra pun hanya berdoa untuk keselamatannya. Sementara itu Hale sedang mengalami pergulatan hati ketika Jin menyuruhnya untuk membunuh Azra, yaitu bibinya sendiri. Jin pun menjanjikan akan membuat ayahnya kembali jika Hale melakukan perintahnya. Kemudian mereka pun prepare untuk ritual pengorbanan. Dan tak lama kemudian karena rasa sayangnya kepada Azra, Hale memilih untuk bundir. Hingga pada akhirnya, Jin yang terus diprank konsumennya pun membunuh si nenek dan ibunya Hale, karena mereka yang melakukan perjanjian. Sementara Sahir tiba-tiba menghilang lagi entah kemana. Tapi untungnya Azra tersadar dan selamat dari ritual tersebut, karena Jin sudah mengganti pesanannya dengan 2 tumbal sekaligus. Setelah kejadian tersebut, Azra dan si bewok akhirnya menikah dan memiliki anak yang diberikan nama yang sama dengan ponakannya, yaitu Hale. Sementara ayahnya Hale itu tuh si Sahir tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang. Kerjaannya ngilang mulu, padahal dialah si beban yang menjadi penyebab kekacauan ini. Ingat, kalau kalian ketemu tangkap aja ya. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Ending yang sangat tragis sekali. Sama halnya dengan sequel Sicin sebelumnya, Sicin 5 pun masih mengisahkan manusia yang bersekutu dengan jin. Cuma kali ini, karena wabah kanker di desa mereka, Kang Dukun collab dengan jin untuk menyembuhkan anaknya yang menderita kanker. Meskipun Kang Dukun sadar akan konsekuensinya, tapi siapa sangka jin meminta Azra, anak si Kang Dukun, yang menjadi tumbalnya. Ketika ritual pengorbanan digagalkan si nenek, jin yang murka pun mengganggu mereka ketika keluarga ini sudah berkumpul dalam satu rumah. Dan di akhir cerita, Hale berhasil melawan perintah jin untuk membunuh Azra dan memilih untuk bundir. Jin yang kembali murka pun menjadikan ibu dan neneknya Hale sebagai tumbal. Hingga Azra terbebas dari incaran jin, sementara nasib yang dialami Sahir kini menghilang setelah menjadi beban keluarga. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Sicin 5 2018. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.